Indonesia. Kalian tahu nggak sih, selain berkompetisi, para peserta yang mengikuti event di ISA juga kami ajak berjalan-jalan mengelilingi tempat-tempat wisata yang ada di sekitar venue loh. Seperti di event ISF kemarin, para peserta yang mendaftar untuk mengikuti excursion kami ajak berjalan-jalan ke kota Yogyakarta. Wow! Ada beberapa tempat yang kami kunjungi bersama dengan para peserta ISF seperti Pengger Pine Forest, Heha Skyview, Tebing Breksi, dan gak lupa nih para peserta juga kami ajak ke Jalan Malioboro. Kita intip yuk gimana sih keseruan IWSA Excursion bersama dengan para peserta ISF 2023.
Oke, karena waktu sudah menunjukkan jam 4:09, kita mulai aja ya acaranya sambil menunggu teman-teman yang lain bergabung. Halo para peneliti budaya Indonesia, selamat datang di acara Kampus Corner bersama I3L. Sebelum kita mulai, izinkan aku perkenalkan diri dulu. Namaku Dea dari staf promosi dan publikasi ISA dan hari ini kita kembali lagi di acara Kampus Corner dengan bintang tamu pembicara yang sangat luar biasa dari kampus I3L yang sudah bergabung bersama kita ada Kak Richard. Halo Kak Richard. Halo Kak, Apa kabar Kak? baik. Alhamdulillah. Semoga teman-teman yang lain juga dalam keadaan baik ya. Oke, teman-teman, sebelum memulai kampus corner kali ini, izinkan aku untuk membacakan beberapa rules selama acara ini berlangsung. Yang pertama-tama, seluruh peserta dimohon untuk menghidupkan kamera dan mematikan mikrofon. Kemudian, teman-teman boleh bertanya ketika sesi Q&A nanti dengan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan tema yang dibahas dan juga tidak mengandung unsur sara. Kemudian pertanyaan bisa teman-teman kirimkan ke kolom chat dengan format nama kamu, nama institusi, kemudian pertanyaannya. Itu adalah rules untuk kampus corner kita kali ini. Dan sebelum mulai, katanya sih, tak kenal maka tak sayang ya. Jadi kita kenalan dulu yuk sama pembicara kita kali ini. Hari ini kita akan berkenalan dengan salah satu kampus yang keren banget di Jakarta, yaitu I3L. Dan hari ini akan dikenalkan secara langsung oleh Kak Richard. Kak Richard ini adalah bagian penerimaan siswa di I3L ya, Kak ya? Ya, betul. Ya, oke. Itu dia pembicara kita hari ini. Tanpa berlama-lama lagi, untuk mempersingkat waktu juga, gimana kalau langsung kita mulai aja presentasi dari Kak Richard tentang I3L. Jadi, Oke, waktu dan tempatnya saya persilakan. terima kasih Kak Dea. Selamat sore teman-teman ya, ini sore. Udah sore ya, tapi masih semangat buat dengerin tentang I3L gitu teman-teman ya. Jadi aku izin share screen dulu kali ya. Ya, Aku silakan, Kak. mau share screen. Oke. Nah, apakah kelihatan teman-teman? Ya, ini jadinya kelihatan. Nah, kalau kayak gini, kelihatan teman-teman? Kelihatan ya. Oke. Oh, oke teman-teman. Kalau gitu, tadi udah dikenalin. Terima kasih Kak Dea. Sekali lagi kenalin ulang. Nama aku Richard. Aku perwakilan dari kampus I3L Jakarta, teman-teman. Jadi ini buat teman-teman yang belum tahu tentang I3L. I3L itu Indonesia International Institute for Life Sciences. Gitu teman-teman. Nah ini aku boleh tanya dulu nggak sih? Ini kira-kira yang ikut nih teman-teman kita dari apa? Dari SMA? Apakah SMA, SMP gitu? Ada yang bisa bantu jawab nggak? Kira-kira? Ada. Nggak Kemana ada ya ya? pesertanya? Tadi sih aku lihat, ada SMP ITP APB, Kak. Ya ada SMP, Ada ada dari SMA. SMA Kendal juga kalau nggak salah tadi. Oke, oke dari SMA. Oke, nggak apa-apa teman-teman. Ya mau SMP, SMA. Semoga hari ini bisa jadi informasi yang menarik buat teman-teman juga ya. Yang penting. Nah, kampus kita di mana teman-teman? Kita kampusnya di Jakarta. Ya, kalau teman-teman pernah main ke Jakarta, silakan teman-teman boleh main ke I3L gitu ya. Nanti teman-teman bisa lihat-lihat kampusnya kayak gimana. Kita deket banget sama Mall Kelapa Gading. Ya di Jalan Pulau Mas Barat, Kavling 88. Nah, sebelum kita mulai nih, aku ada riset teman-teman. Aku ada riset nih, teman-teman. Teman-teman tahu nggak sih, ternyata ini kemarin aku baca-baca iseng cari ya, ternyata menurut data statistik pendidikan dari di 2020 gitu ya. Ternyata kita lihat dari Kemendikbud aja ternyata di Indonesia itu ada kurang lebih sekitar 3.166 ya kampus gitu ya atau institusi gitu ya kampus atau universitas gitu itu ada 3.000 banyak banget ya teman-teman ternyata jadi pilihan kita sebenarnya banyak banget buat memilih kampus ya itu ada persenannya kalau teman-teman lihat tiga 3% dari PTS kemudian juga ada yang dari PTN juga teman-teman ya jadi sebenarnya pilihan kampus buat kita tuh banyak banget teman-teman nah terus sekarang jurusannya gimana? Jurusannya ternyata kalau teman-teman lihat
Di Indonesia itu sebenarnya banyak banget. Ada 22.000 ya menurut Kemendikbud. Kalau nasionalnya ada 29.000 teman-teman program studi. Jadi ternyata program studi itu nggak cuman itu aja. Jadi banyak banget, luas banget teman-teman. Biasanya kita kalau tahu tuh jurusannya apa sih yang general gitu ya. Apa? Tahu nggak? Boleh dibantu? Ada nggak? Nggak ada yang jawab ya. Kalau apa nih? Aku bantu jawab nih. Biasanya yang paling mainstream gitu ya jurusan-jurusan itu apa? Komunikasi teman-teman, marketing, akuntansi, manajemen, IT, kedokteran gitu ya. Apalagi hukum. Nah, aku nggak bilang jurusan-jurusan ini jelek, nggak sama sekali. Ini jurusan bagus-bagus banget teman-teman. Tapi kita kadang-kadang suka lupa, ternyata tadi ya, ada banyak banget, ada 20 ribuan program studi teman-teman yang ternyata sekarang itu kita sudah mulai lebih fokus ya. Kita lupa. Ternyata saintis itu punya high demand tapi poor supply. Kita punya tinggi sekali ya. Indonesia butuh banget saintis, tapi orang-orang nggak ada. Nah, makanya teman-teman yang sekarang nih, ya, saintis-saintis muda, ya itu aku senang banget kalian masih muda. Tadi ya dari video-video yang tadi udah dari kakak Dea Stalin gitu ya. Anak-anak muda, mereka senang banget ikut lomba-lomba gitu ya untuk penelitian dan lain-lain. Itu kakak acungi jempol banget gitu ya. Itu teman-teman udah bagus. Kenapa? Karena ini menurut data juga teman-teman ya, peneliti di Indonesia itu dikit banget teman-teman. Kita kurang, sangat-sangat kurang. That's why kita butuh. Nah, itu menjadi cita-cita I3L. Makanya kenapa kalau teman-teman tahu jurusan-jurusan di I3L itu memang lebih ke arah life science. Ya, kita punya biomedicine, biotechnology, food science, food tech, dan juga farmasi. Nah, nggak cuma itu juga, kita tetap ada sisi bisnisnya teman-teman. Ya, biar bagaimanapun kita tetap butuh sisi bisnis. Kita ada international business management gitu. Ya. Nah, ada beberapa alasan kenapa teman-teman buat yang udah SMA ya, kenapa teman-teman harus kuliah di I3L. Yang pertama, kita belajar pakai bahasa Inggris. Ya, aku suka nanya gini, teman-teman tahu nggak sih kenapa kita harus belajar bahasa Inggris? Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa kita harus belajar bahasa Inggris? Why we must learn in English? Ada yang tahu nggak? Karena bahasa Inggris bahasa internasional, Kak. Karena bahasa Inggris internasional keren ya, Alhamzi ya, benar. Tapi ada yang tahu nggak kenapa tadi udah benar, tapi kenapa kita penting banget belajar bahasa Inggris? Penting banget. Karena kebanyakan orang luar negeri berbicaranya pakai bahasa Inggris. Oke, betul internasional. Terus apa? Yang paling penting, you know? Nah, teman-teman sebenarnya teman-teman udah benar. Kenapa? Karena kalau teman-teman sadar sekarang di Indonesia itu kalau teman-teman pengen cari kerja itu salah satu requirement-nya adalah bahasa Inggris. Ya, teman-teman itu pengen nantinya kerja di maaf ya, kerjanya biasa-biasa aja atau teman-teman pengen kerjanya yang bisa go internasional. Yang teman-temannya atau bos-bosnya itu dari luar negeri. Pasti pengennya dari luar dong, ya kan? So that's why kita butuh bisa bahasa Inggris gitu. Jadi salah satu alasan ini juga untuk teman-teman juga membantu teman-teman nantinya ketika lulus kuliah bekerja bisa dapat pekerjaan yang di kampus-kampus di perusahaan-perusahaan multinasional. Nah, kita mendukungnya juga dengan dosen-dosen atau faculty yang punya pengalaman international exposure. Ya, jadi mereka punya pengalaman S2, S3-nya dari luar negeri. Jadi ketika teman-teman nanti pengen nanya, Miss, aku pengen S2 ke luar negeri, itu kemana yang bagus? Itu teman-teman bisa banget ngobrol sama mereka. Ya, jadi kita kasih experience. Terus juga teman-teman di I3L itu lebih banyak praktek daripada teori teman-teman. Ya, kita lebih banyak praktik. That's why kenapa experience itu lebih penting teman-teman ya. Kita akan memberikan dari semester 1 kalian sudah masuk laboratorium. Kayak gitu. Ya, karena itu kita bisa bikin produk-produk seperti ini, teman-teman. Ini adalah produk-produk hasil karya anak I3L. Kita bikin skincare ya, sekarang lagi happening banget ya. Anak-anak suka pakai skincare gitu kan. Apa sih Skintific dan lain-lain gitu ya. Ini skincare
kita juga pengen teman-temannya anak-anak iTrial menciptakan skincare yang nantinya bisa kita komersialisasikan. Terus kita bikin makanan vegan, kita bikin seperti Hansaplast ya, bioselulose. Jadi produk-produk ini yang bisa kita kerjakan nantinya. Terus karena kampus kita internasional, teman-teman bisa banget yang namanya kita punya banyak program internasional. Kita kerjasama dengan kampus-kampus atau institusi dari luar negeri banyak banget ya, dari Eropa, Australia, Asia, Amerika, teman-teman. Sehingga kalau teman-teman pengen yang namanya double degree, kemudian pengen online program gitu ya, terus atau master program S2 ke luar negeri, itu bisa banget karena kita punya kerjasamanya. Dan yang paling menarik adalah ini teman-teman ya, kita ada program internship atau magang ya, magang ke luar negeri. Bahkan teman-teman kalau pengen pertukaran pelajar bisa nggak exchange? Bisa banget teman-teman. Gitu ya. Ini adalah beberapa contoh anak-anak I3L yang belajar ke luar negeri, bahkan ini tuh program pemerintah teman-teman, IESMA. Ya, mereka dapat beasiswa 1 semester untuk belajar ke luar negeri. Teman-teman bisa nggak? Bisa banget teman-teman ketika nanti kuliah di I3L. Ya. Magangnya kemana Kak? Kalau ke luar negeri, ke sini teman-teman. Banyak banget ya. Jadi ada kita kerja, banyak banget ya. Aku nggak bisa sebutin satu-satu ya. Ada UNSW, NUS, kemudian ada Korea juga ada teman-teman, ada Tokyo. Jadi banyak sekali gitu. Nah Kak, kalau di Indonesia bisa nggak magangnya gitu? Aku nggak mau jauh-jauh dari mamah gitu. Oh bisa banget teman-teman. Kita punya banyak banget multinational company di Indonesia ya, kayak Kalbe Pharma. By the way, Kalbe Pharma ini salah satu foundernya itu adalah yang bikin I3L teman-teman. Ya, jadi kita bisa bilang cukup dekat sama Kalbe teman-teman. Anak perusahaan Kalbe juga banyak gitu. Ya, ada Kalgen, kemudian apalagi nih kerjasama dengan Garuda Food. Ya, jadi banyak banget. Kalau teman-teman pengen ke sini magang kerja bisa nggak? Bisa. Nah, kita juga ada program baru teman-teman. Ini kerjasama ya antara kita dari I3L dengan di Swiss teman-teman, BHMS ya. Ini program Culinary Arts. Kalau teman-teman tertarik untuk masak gitu ya, bisa banget nanti belajar di I3L juga teman-teman. Nanti untuk detailsnya kontak aja langsung ya. Ini achievementnya teman-teman. Jadi anak I3L seneng banget ikut lomba ya. Jadi kita sering ikut lomba. Kita kayak anak-anak kayak teman-teman sekalian sekarang nih sering ikut lomba gitu ya. Di I3L juga sama teman-teman. Kita sering ikut lomba, bahkan kita sering juga dapat achievement. Ya, menang lomba-lomba juga. Kayak gitu. Oke, kita balik lagi ke jurusan-jurusan yang ada di I3L teman-teman. Ya, aku bakal jelasin sedikit-sedikit teman-teman ya. Nggak detail banget, tapi aku harap ini bisa teman-teman ngerti gitu ya. Yang pertama kita punya biomedicine ya. Apa ini Kak biomedicine? Aku baru pertama kali dengar. Nah, biomedicine ini intinya kita belajar tentang kesehatan manusia. Dia belajar persis banget kayak dokter, teman-teman. Ya, kalau teman-teman lihat di sini kita belajar tentang microbiology, human anatomy, genetics, neuroscience, molecular and cell biology, imunologi ya. Virologi, onkologi. Jadi yang berkaitan dengan kesehatan manusia. Tapi yang membedakannya adalah biomedicine itu nggak perlu ketemu pasien. Ya, kita fokusnya kerja di lab, teman-teman. Gimana caranya menemukan penyakit-penyakit baru, terus gimana caranya kita kalahin tuh, kita cari formulanya, formula obatnya. Gitu, teman-teman. Ya, nanti ketika formulanya udah ketemu, barulah kita kasih ke farmasi, teman-teman. Ya, kalau teman-teman tahu farmasi racik obat ya. Teman-teman kita belajar di farmasi juga bikin conventional drugs, maksudnya obat ya teman-teman, obat-obat konvensional, terus tradisional gitu ya. Ada advanced pharmaceutical, kalau teman-teman tahu sekarang udah ada stem cell gitu ya. Ini aku yakin sih teman-teman tahu ya para peneliti ya. Ada stem cell, ada gen terapi gitu ya. Itu masuk farmasi teman-teman. Nah, tapi yang menarik adalah ternyata bikin kosmetik itu masuknya ke farmasi teman-teman. Ya, kadang-kadang kita udah ke brainwash nih. Kalau anak farmasi itu pasti jadinya apoteker. Padahal enggak, teman-teman ya. Kita banyak banget. Bahkan jadi seorang kosmetik itu, bikin kosmetik itu juga belajar di farmasi, teman-teman. Ya. Bahkan di I3L sendiri kita punya program gitu ya. Jadi setiap tahun kita bikin event namanya
Skinnovation, teman-teman. Dimana anak-anak I3L kayak yang teman-teman tadi lihat di awal itu ya, kita bikin skincare ya, yang nanti kalau juara kita bisa coba komersialisasikan, teman-teman. Apakah bisa? Gitu ya. Nah, ini ya yang dipelajari di I3L di farmasi, teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat karir prospeknya bukan cuma apoteker ya, jadi banyak banget. Teman-teman mau jadi QA, QC, Research and Development bisa nggak? Bisa, teman-teman. Di BPOM, bahkan kerja di WHO juga bisa, teman-teman. Ya, jadi farmasi itu nggak, skupnya bukan cuma jadi apoteker, tapi benar-benar luas. Ya. Terus kita punya jurusan biotek, teman-teman. Apa ini Kak, biotek ya? Intinya kita belajar gimana caranya memanfaatkan mikroba, makhluk-makhluk kecil gitu ya. Jadi kayak bakteri, kemudian virus, jamur untuk bikin suatu produk. Ya, seperti yang teman-teman lihat gambarnya nih. Teman-teman kalau suka keju, keju itu kan hasil fermentasi ya, dari susu basi ya kan. Bisa jadi sebuah keju. Terus kita bikin apa namanya, ada attack ini apa ya? Disebutnya itu apa sih? Deterjen gitu teman-teman ya. Ini juga dari bakteri, teman-teman. Terus ada biofuel, terus juga ada insulin, bahkan vaksin yang teman-teman pakai juga itu kan dari virus yang sudah dilemahkan. Ya, jadi biotek itu kita belajar seperti itu, teman-teman. Ya, ini yang dipelajari dan karir prospeknya. Teman-teman bisa banget kerja di perusahaan-perusahaan besar seperti Unilever, Pfizer, Merck gitu ya, atau AstraZeneca. Jadi karir prospek biotek juga luas banget, teman-teman. Ya, yang terakhir di jurusan Life Science kita punya food tech sama food science. Sama-sama makanan, sama-sama food. Bedanya apa, Kak? Yang pertama, food science and nutrition. Dari namanya aja, food science and nutrition ya. Jadi kita belajar menghitung kandungan nutrisi yang ada dalam suatu makanan. Ya, kalau teman-teman lihat di sini, ya teman-teman sering lihat nggak di belakang kemasan tuh ada nutrition fact atau informasi nilai gizi. Nah, siapa yang menghitung itu semua itu food science. Ya, kita pengen supaya ya tidak ada malnutrisi gitu ya. Tapi teman-teman ketika makan tuh nutrisi tetap terjaga. Nah, itu siapa yang tentuin adalah food science, teman-teman. Kayak gitu ya, berapa kalorinya dan lain-lain. Kalau food tech itu gimana? Food tech itu lebih ke processing produk, proses pembuatan makanannya, teman-teman. Ya, dari hulu ke hilirnya, dari raw materials. Gimana caranya bikin Indomie banyak varian rasa. Food science mikir food tech yang bikin, teman-teman. Gitu ya, sampai packagingnya, sampai expired date-nya, itu siapa yang tentukan adalah food technology, teman-teman. Gitu. Ya, jadi food tech, food science mereka akan kerjasama berdua, teman-teman, ketika nanti bekerja. Jadi nggak boleh tuh bilang kayak, gue nggak butuh food tech, ya food science ngomong gitu, atau food tech ngomong gue nggak butuh food science. Nggak bisa, teman-teman. Mereka berdua pasti kerjasama ketika nanti bekerja. Gitu. Oke, kita coba kesampingkan dulu ngomongin sainsnya. Sekarang kita masuk ke jurusan bisnis. Kenapa sih kok di I3L kan ngomonginnya sains, tapi tiba-tiba kucuk-kucuk ada bisnis, teman-teman. Nah, kalau teman-teman sadar, anak-anak life science tadi, ya mereka itu cuma bisa bikin produk. Mereka nggak tahu cara jualannya. So that's why kita butuh seorang pebisnis yang bisa bantu kerjasama untuk jualin produk-produk mereka, teman-teman. Makanya kenapa kita ada jurusan bisnis di I3L. Nah, kita punya International Business Management. Kalau Master in Biomanagement ini S2 ya, teman-teman. Teman-teman kayak masih jauh deh kalau ngomongin S2. Jadi aku bakal jelasin lebih ke yang S1-nya aja. Ya, International Business Management. Nah, di IBM ini kita belajar gimana caranya bisnis kita kembangkan terus bisa go internasional, teman-teman. Makanya kenapa contohnya kayak Indofood, Traveloka, terus ada Jeko, Gojek gitu ya, karena mereka bisa go internasional. Nanti kita belajar gimana sih hukum dagangnya kalau saya pengen jualan di Korea misalnya. Gimana cara saya jualan kalau hukumnya kalau saya pengen jualan di Jepang. Ya, teman-teman nanti akan belajar seperti itu. Hukum dagang, terus law and firm, terus ekspor impor produk. Nah, makanya kenapa kita punya program namanya X-Culture, teman-teman. Jadi X-Culture ini di mana teman-teman dipertemukan dengan teman-teman kita dari luar negeri. Ya, nanti teman-teman dikasih studi kasus, gimana caranya kita mecahin kasus yang ada di
Jepang misalnya, ada bisnis seperti ini. Nah, teman-teman nanti akan belajar seperti itu di sini, gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu, teman-teman, ya, yang akan dipelajari. Oke, wah, udah ngomongin admission nih, gitu ya. Ini aku nggak bakal detail juga, paling lebih ke kita punya scholarship ya. Di sini pasti suka scholarship ya, teman-teman, atau apa sih disebutnya itu beasiswa, teman-teman ya. Ada di sini ada yang nggak suka beasiswa? Nggak semua suka ya. Soalnya ada teman-teman ya yang saya nggak mau dapat beasiswa, saya mau bayar full. Beneran ada di i3L, teman-teman. Ya, jadi tapi kita tetap sediain beasiswa buat teman-teman. Ya, kita punya beasiswa dari yang up to 30%, up to 50%, sampai up to 100%. Nah, teman-teman kan suka ikut lomba nih. Kita punya juga program yang up to 100% ini kalau teman-teman pernah ikut OSN, Olimpiade tingkat nasional, teman-teman ya. Kalau teman-teman bisa sampai tingkat nasional, teman-teman nggak perlu juara, yang penting pernah berpartisipasi aja. Teman-teman bisa coba apply, nanti teman-teman bisa coba ikutin prosesnya gimana cara dapat beasiswa full 100%. Gitu ya. Kalau buat dapat yang 30 sampai 50, caranya ya teman-teman nilainya dibagusin ya, mumpung masih buat yang masih kelas 10-11 ini masih kesempatannya besar banget. Teman-teman pelajarin, maksudnya teman-teman nilai bagusin minimum 80 aja, teman-teman ya. Teman-teman bisa coba apply up to 50%. Nanti potongannya selama 4 tahun, teman-teman. Gitu ya, tapi yang dipotong adalah uang SKS. Oke. Nah, ini detailsnya aku nggak bakal jelasin karena jelimet banget, pusing ya. Jadi teman-teman nanti tanya langsung aja ke aku. Gimana sih caranya ngitungnya gitu ya, teman-teman. Oke, nah ini alumni-alumni kita. Jadi di i3L itu karena tadi kan, jadi kalau teman-teman tadi sadar ada yang magang ya, program internasional. Jadi anak-anak i3L tuh seneng banget magang. Nah, ketika magang, magangnya bagus. Ya, profesornya seneng. Ya, jadi pas lulus mereka ditawarin, kamu mau nggak langsung S3 saya biayain. Kalau teman-teman ditanya kayak gitu, teman-teman terima atau tolak? Terima ya harusnya ya. Langsung S3 gratis gitu ya ke Melbourne di Aussie, teman-teman. Sama nih anak-anak i3L yang dapat beasiswa ke Melbourne, ada yang ke Galloway juga, teman-teman ya. Jadi mereka dapat beasiswa S3 langsung. Terus ada juga yang lanjut S2. Kalau ini beragam, teman-teman, ada yang beasiswa, ada yang ikut master pathway, master program dari i3L, ada yang kuliah sendiri juga, teman-teman gitu ya. Jadi ini beragam. Tapi ini alumni-alumninya gitu. Kemudian ini juga ada anak-anak i3L. Kalau ini yang mereka keterima kerja di Singapura, teman-teman. Ya, jadi mereka ketika kuliah tadi sama dia ikut internship, magang, profesor bagus, nawarin mau nggak langsung kerja di sini. Ya mereka mau lah di Singapura gitu ya. Nggak jauh-jauh juga ke Jakarta, beda 1 jam doang waktunya. Jadi ya udah deh saya kerja aja gitu langsung. Nah, kalau ini yang bertahan di Indonesia, tapi di Indonesia pun perusahaan-perusahaannya oke, teman-teman ya. Ada Wings, Kalgen, OT, ya Daewoo. Jadi alumni i3L cukup bagus-bagus juga, teman-teman, kerjanya gitu ya. Nah, ini yang di industri, teman-teman ya. Ada yang di Enceval, ini salah satu anak perusahaan Kalbe juga, ada yang kerja di rumah sakit juga ada, teman-teman. Ya, bahkan kalau teman-teman lihat nih, ini anak-anak farmasi ya yang kerjanya di Skintific, teman-teman ya, di perusahaan kosmetik, teman-teman, ada di L'Oreal juga, teman-teman gitu ya. Oke, terus di i3L juga kita punya community and clubs. Jadi kita punya kalau di sekolah itu namanya ekskul, teman-teman. Jadi kalian di i3L nggak cuma pintar secara akademis ya, kita pengen kalian juga bisa berorganisasi dengan baik. Nah, ini juga fasilitasnya, teman-teman. Kita gedungnya 8 lantai ya, jadi banyak banget lantainya. Jadi di lantai 3 sama lantai 6 itu full laboratorium. Teman-teman nanti boleh cek di YouTube juga, kita punya kampus turnya, teman-teman. Gitu ya. Terus kita punya kelas juga. Ya pasti ya, classroom-nya tuh kayak teater gitu, teman-teman. Terus kita punya apa lagi ya? Sport hall juga ya. Jadi banyak, teman-teman. Ya. Kemudian nah ini kayak gini foto-fotonya. Oke, nah ini aku mau stylein, teman-teman, video anak-anak i3L yang mereka beneran magang ke luar negeri. Jadi aku nggak cuma ngomong gitu ya.
Kita nonton bareng-bareng, teman-teman. Oke? Selamat menyaksikan. Oke, jadi itu ya dokumentasi anak-anak ITRIL yang ke luar negeri, teman-teman yang magang. Ya. Nah, yang ini sama. Sama. Oke, ini kita juga punya guest house, teman-teman. Jadi buat yang tinggal jauh-jauh dari Jakarta gitu ya, kita punya sediain guest house. Ada yang kamarnya single, ada yang double, kita ada kolam renang, terus kita ada tempat gym juga. Jadi teman-teman nanti nyaman banget ketika tinggal di sini, teman-teman ya. Deket banget ya, jalan kaki cuma 10 menit paling dari guest house ke I3L. Kalau naik motor cuma 1,5 menit gitu ya. Tapi kalau jalan kaki enakan bareng-bareng ya sama teman-teman. Nah, ini buat kelas 3, khusus buat kelas 3 teman-teman bisa apply ya. Kita punya tes nanti di bulan Maret gitu ya, tanggal 5. Teman-teman, sekali lagi ini buat kelas 3 SMA ya. Kalau misalkan masih kelas 10 atau kelas 11, teman-teman belum boleh daftar, nanti daftarnya tahun depan gitu ya, kelas 11. Kayak gitu. Terakhir teman-teman, terakhir banget ya. Ini ada survei bilang ya kalau 87% mahasiswa di Indonesia salah jurusan ya. Jadi kita pengen teman-teman jangan sampai salah pilih jurusan. Nah, di ITRL sendiri di semester 1-nya itu teman-teman bisa pilih, maksudnya dari awal itu teman-teman belajar semua ya, yang life science. Nanti di semester 2 teman-teman boleh pilih jurusan sesuai apa yang teman-teman mau. Contoh misalkan teman-teman di semester 1 ambilnya biomedicine. Tapi ternyata setelah kuliah selama 1 semester, aku kayaknya lebih suka ke food tech deh. Boleh pindah nggak? Boleh teman-teman. Jadi kita menghindari nih teman-teman salah masuk jurusan. Jangan sampai teman-teman
salah pilih jurusan atau salah masuk jurusan, teman-teman ya. Makanya kenapa di Atreal kita lebih fleksibel, teman-teman. Kayak gitu. Nah, ini aku kasih tips-tipsnya ya. Tips and trick gimana cara kita pilih jurusan. Yang pertama, teman-teman cari dulu nih minat sama bakatnya. Supaya di mana? Kalau teman-teman udah suka nih, aku suka sama research. Wah, pas banget ya. Makanya kenapa teman-teman suka ikut lomba kan dari ISA. Aku suka riset, aku suka banget penelitian. Nah, teman-teman boleh tuh pilih jurusan sesuai sama apa yang teman-teman mau. Teman-teman cari tahu juga kekurangan sama kekuatannya. Aku aku kuat banget buat menghafal gitu ya. Berarti ya udah cari jurusan-jurusan yang kalau bisa ya lebih bisa menghafal gitu. Atau misalkan kekuranganku tuh sebenarnya aku suka lupa. Nah, teman-teman cari tahu gimana cara menanggulanginya ya. Nanti bisa oke dicatat tiap belajar dan lain-lain. Terus teman-teman cari juga jurusan apa yang bisa memotivasi kamu untuk belajar. Karena kalau kita mau kuliah tapi kuliahnya nggak sesuai sama apa yang kita suka, kadang-kadang kita suka nggak ada motivasi buat belajar, teman-teman. Jadi ini penting banget buat teman-teman mikirin jurusan apa ya yang kalau gue lakuin tuh gue suka, gue pengen lagi belajar. Nah, ini penting, teman-teman. Terus jurusan yang jarang tapi banyak dicari dan dibutuhkan ya. Kayak jurusan-jurusan yang tadi aku udah sebutin ya, di Atreal tuh jarang tuh, tapi kita butuh banget Indonesia, teman-teman. Ya itu penting banget, kenapa buat teman-teman pasti dicari ketika nanti lulus kuliah. Nah, terakhir, jangan ikut-ikutan teman, apalagi ikut-ikutan pacar. Ya, itu tips and trick dari aku. Teman-teman silakan. Terima kasih teman-teman udah dengerin ya, pas 30 menit teman-teman ya. Ini kontak person aku, Richard, teman-teman silakan boleh dicatat atau di kontak aja kalau teman-teman pengen nanya nih tentang jurusan-jurusan yang tadi kalian dengerin. Kak, ini belajarnya kayak gimana sih? Kayak gitu. Ya, oke, terima kasih teman-teman. Sekian gitu aja. Teman-teman, apakah ada pertanyaan sejauh ini? Langsung open mic aja. Oke. Kayaknya sebelum bertanya, gimana kalau kita lihat dulu kali ya Kak, video profile I3L. Kayak tadi udah Kakak sempat singgung sedikit, kalau I3L itu punya banyak banget kayak ada gym, ada laboratorium yang biasa dipakai, ya kan, ruang kelas yang kayak teater tadi ya, biar teman-teman lebih kenal lagi, bukan lebih kenal lebih terbayang gimana sih sebenarnya kampus I3L itu. Gimana kalau kita lihat dulu video profile I3L-nya. Oke, teman-teman dari ISA boleh diputarkan. Hi, I'm Gabriela from Biotechnology 2018. And I'm Jeremy from Food Science 2018. Welcome to I3L. Today, we're going to show you how it looks like in our campus. Let's go! So when you enter I3L, the first thing you see is the lobby. We have a pool table, we have a ping pong table. We usually wait between classes in our locker. Enough of that, let's go to the admission office. Welcome to the admission. Here you can ask a lot more about study program, registration, and scholarship. Another thing we'd like to do in the admission office is we'd like to talk with our lecturers, consult, talk about our projects and our study programs as well. What do you do, Hughie? I was consulting with Ms. Solmus just now. Oh yeah? Yeah, about the biocellulose thing. Alright, so usually we can call our lecturers and they'll come right out, but we can't get inside, so... yeah, we'll stay out here. This is our international office. When you get to the international office, our staff will help you about information about WD programs, student exchange, worldwide internship, and other exciting programs that you want to know about. Let's go. So here's our cafeteria, where we can get healthy foods and delicious food. We usually also do group works here. We hang with our friends after class, and we just chill out here. And do gossip too. Let's check it out. This is our gym. You can burn some calories. Or if you have some free time, if you want to work out, you can do it here. Welcome to our second floor. We have plenty of classroom, aquarium, and theater.
The rooms are all equipped with modern facilities to support our learning experiences. You can also book these rooms if you have clubs, communities, or if you want to study with your friends. Alright, now that we're done here, Let's go to the next floor. welcome to the third floor. Here we have state-of-the-art laboratories, which you can use to support your experiments, research, which is also a highlight if you want to study at I3L. Worry not, because our facilities are all accredited by Khan. We have over 11 special laboratories for you to use with sophisticated instruments to support your study. Hey, don't forget to wear your lab coat. Right, don't forget to wear your lab coat. This is our lab. It gets busy during these times. Yeah, there's a lot of projects, internships, and usually our lab sessions can last up to 4 or 5 hours, so we get out when it's dark. Should we check out the lab? Sure. Now we're on the 4th floor. Pretty much we have the same classes on the 2nd floor, but we have computer labs here for you to do all your computer stuff. If you go into bioinformatics, you might need programming, so you might need this room. So we are in the library. We have several rooms for discussion where we can have a discussion with our faculties, friends on some projects. We also have a lot of books if you want to borrow, or if you want to chill as well as study. Library is definitely the place to go. This is our 6th floor. We have also laboratories here, and you can spend your 1st and 2nd year in the teaching lab. So it's not only the teaching lab, you also have other labs like the sensory lab. You also have a dark room there if you want to look through the cells and experiments that you did in this teaching lab. Let's check it out. So this is our teaching lab where we spend most of our time in the 1st and 2nd year. So we usually do general stuff here. This can fit a lot of people, around 2 classes at the same time. So we do a lot of our lab activities right here. Let's check it out. Now, on the 6th floor, we also have pilot plant. That's where food technologists study new methods to make food better, as well as study the science behind food. After the food is made, we test it in the sensory lab to take some sensory tests. Yeah, so you can get free food here while also studying science. This is our 7th floor, where we have auditorium and free spaces here for our clubs and communities activity. The free space is also used when Student Council makes a lot of events. So no worries, because I3L has a lot of free spaces. Let's go. This is our auditorium where we held our big classes, conferences, and annual events. So at the end of every year, usually the Student Council makes an annual event where students can participate as well as perform. Check it out. That's it for our campus tour. We hope you know I3L better now. See you in I3L. Oke, ya ini kampus kita kayak gitu teman-teman. Buat teman-teman lihat banyak banget labnya ada berapa tuh? Lebih dari 11 ya. Banyak banget teman-teman. Gitu. Keren banget ya. Boleh kali ya Yes, kunjungan ke I3L nanti ya Kak ya. Boleh banget teman-teman kalau mau datang ke I3L, silakan. Kita Senin sampai Jumat open, teman-teman. Sabtu sampai jam 3 doang, tapi Sabtu. Gitu. Oke. Kalau aku sih pengen banget ya sebenarnya kuliah lagi di I3L. Gimana nih teman-teman? Tertarik juga nggak sih untuk terlihat di I3L? Oke, sekarang kita masuk ke sesi Q&A. Teman-teman yang mau bertanya boleh drop pertanyaannya di kolom chat. Nanti, oh ya, jangan lupa aku juga punya 2 hadiah voucher GoPay untuk 2 pertanyaan terbaik. Jadi ayo kalian bisa bertanya apapun tentang I3L mumpung lagi ada Kak Richard nih yang mau menjawab. Teman-teman bisa drop. Nah, kita ternyata udah punya 2 pertanyaan nih Kak. Yang pertama itu dari Al-Hazmi.
Halo Kak, perkenalkan saya Al-Hazmi dari SMA 1 Tebing Tinggi. Pertanyaannya tuh gimana sih kampus I3A mendukung mahasiswanya dalam berprestasi dan apakah kampus I3A memiliki kerjasama dengan perusahaan atau pihak penyedia pekerjaan? Sebenarnya tadi udah dibahas ya Kak ya. Oke, Kak Richard mau menambahkan jawaban? Iya, thank you Hamzi pertanyaannya. Jadi kalau di ITRL itu gimana caranya membantu mahasiswa dalam berprestasi? Sebenarnya yang paling penting itu dari kalian ya. Pasti kalau berprestasi anak-anak ITRL tuh senang banget belajar teman-teman. Tapi kita tetap juga kasih apa namanya ya? Kita tetap bantu teman-teman. Kita tuh punya kerjasama dengan banyak perusahaan ya. Tadi kalau di Indonesia tuh lebih ke multinational company. Di luar negeri itu beberapa instansi gitu ya. Buat apa teman-teman? Jadi kita sediain kalian bisa magang, bisa exchange pertukaran pelajar, teman-teman bisa double degree, teman-teman bisa master pathway. Jadi kita menyediakan kerjasama dari luar negeri juga teman-teman, supaya teman-teman punya experience. Kemudian teman-teman dari semester 1 itu sudah masuk laboratorium. Buat apa sih gunanya? Kenapa dari semester 1 harus masuk lab gitu ya? Supaya teman-teman sudah terbiasa megang alat-alat lab. Karena kayak misalkan gimana caranya kita pakai mikroskop, gimana caranya kita pakai apa namanya micropipette, itu tuh ada cara-caranya teman-teman. Walaupun kecil, walaupun dasar, tapi itu caranya itu menentukan supaya hasilnya nanti seperti apa, itu ada caranya teman-teman. Nah itu teman-teman sudah dari semester 1 kalian masuk laboratorium. Jadi supaya terbiasa, tahu cara pegang labnya seperti apa, tahu pegang alat-alatnya seperti apa. Jadi kita memang menyediakan atau memfasilitasi lab-lab di ITRL itu buat teman-teman pakai dari semester 1 kayak gitu ya. Kerjasama dengan perusahaan ada banyak teman-teman. Terus kita juga biasanya tiap tahun itu ada job fair ya. Jadi buat teman-teman kita yang baru lulus, kita pasti ada job fair juga. Teman-teman bisa apa namanya nanti apply ke perusahaan-perusahaan yang teman-teman mau gitu ya. Terus kita tiap bulan juga ada namanya bread session, di mana teman-teman nanti akan ada seperti perusahaan-perusahaan dari luar negeri, perusahaan-perusahaan dari luar gitu ya, di Indonesia juga, itu buat nanti ngisi acaranya, nanti bisa kasih info menarik tentang pekerjaan dan lain-lain kayak gitu. Jadi kita memang menyediakan itu teman-teman ya buat kalian. Semoga menjawab ya. Itu. Oke, gimana Hazmi? Apakah pertanyaannya sudah terjawab atau masih ada yang ingin kamu tanyakan? Boleh mungkin kalau misalnya masih ada yang masih ditanyakan, boleh tulis lagi di kolom chat ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua, Kak. Ini ada dari Nadine dari SMP PAPB. Pertanyaannya itu di kampus I3A, apakah siswa bebas melakukan percobaan? Bebas melakukan percobaan ini untuk apa nih? Kalau misalkan cuma buat main-main sih kayaknya bakal bakal ditegur juga gitu, mau ngapain coba-coba gitu. Tapi kalau misalkan memang buat percobaan itu untuk penelitian atau misalkan buat jurnal atau misalkan buat skripsinya, ya memang anak-anak kita kasih. Tapi nanti pasti akan izin dulu nih. Jadi lab itu kita nggak sembarangan teman-teman. Tetap teman-teman nanti ada pengawasnya, teman-teman nanti ada asisten labnya, buat teman-teman tahu nih, oh mau pakai lab ini buat apa dan lain-lain. Jadi kita kasih kebebasan, tapi bukan yang kebebasan itu bukan yang kayak apa namanya ya semau-maunya gitu. Tetap ada peraturannya, tetap ada kontrolnya juga mau ngapain kayak gitu. Kalau buat skripsi bebas kita kasih gitu. Tapi kalau misalkan percobaannya yang ya iseng aja gitu, kayaknya itu bakal ini juga deh. Kita nggak kayak gitu deh, nggak kasih gitu. Ya, semoga menjawab ya Nadine. Oke, semoga terjawab ya Nadine. Atau mungkin masih ada yang ingin kamu tanyakan, boleh kamu tulis lagi di kolom chat ya. Terus ini sebenarnya pertanyaan dari Yesi sama dari pertanyaan kedua dari Hasmi agak bersinggungan ya Kak ya, sama-sama tentang beasiswa. Kalau dari Yesi itu lebih ke syaratnya. Dia bertanya apakah ada beasiswa, ada ya. Ada beasiswa. Dan syaratnya apa aja gitu kan. Kalau dari Hasmi ini sekali aja ya Kak ya. Saya dengar diterima beasiswa 100% itu salah satu syarat ikut OSN. Saya pernah ikut OSN tapi hanya sampai provinsi Kak. Dan pernah ikut dan juara di salah satu event IES. Apakah itu bisa apply beasiswa tersebut?
Kalau juara provinsi apply yang 100% nggak mohon maaf nggak bisa gitu ya. Karena memang kalau syaratnya untuk dapat 100% itu salah satunya harus ikut OSN sampai tingkat nasional. Terus teman-teman nanti ikut psikotes juga, nanti di interview 4 kali ya. Kalau teman-teman lolos semua ya dapat 100% full scholarship kayak gitu. Tapi teman-teman punya OSN aja itu bisa memperkuat teman-teman dapat yang 50% teman-teman ya. Jadi tetap kita ada opsinya juga dapat 50%. Syaratnya gampang banget sebenarnya, cuma lolos tes aja. Lolos tes di I3L, terus rapotnya juga bagus. Nanti di interview kalau semuanya lolos, nilainya oke, teman-teman bisa dapat beasiswa. Kayak gitu. Ya, beasiswanya up to 50%, potongannya selama 4 tahun. Yang dipotong itu uang SKS selama 4 tahun, teman-teman. Ya, jadi lumayan banget, ngebantu banget teman-teman ya potongannya. Bahkan kalau teman-teman daftar di awal, biasanya itu kita punya namanya early bird gitu ya. Jadi dapat tambahan potongan lagi kalau teman-teman daftarnya di awal-awal. Kayak gitu. Ya, semoga menjawab untuk Yesi dan juga Hasmi ya. Gitu. Sip, semangat teman-teman. Jadi kalau misalkan baru sampai tahap provinsi, memungkinkan untuk dapat yang 50% itu ya Kak ya? Betul. Ya, Memperkuat. nggak menutup kemungkinan juga dapat yang 30 berarti. Harusnya sih bisa up to 50% ya. Karena harusnya. Harusnya up to 50%. Karena kan udah sampai tingkat tadi provinsi. Yang penting ada sertifikatnya aja kalau kamu sampai tingkat provinsi. Gitu. Oke, jadi mungkin Hasmi bisa apply. Coba dulu apply. Mudah-mudahan dapat yang 50% ya, Kak? Iya, betul. Kemudian nih Nadine tanya lagi, kalau boleh tanya lagi soal di lab-nya itu pasti ada syarat dan peraturannya ya. Tapi kalau misalnya nih ada kejadian gitu di lab gimana? Kejadian di lab itu maksudnya gimana? Kalau misalkan ketumpahan bahan kimia gitu ya, ya udah. Tapi kita punya emergency shower teman-teman. Jadi emergency shower itu dipakai kalau misalkan tiba-tiba ya kita lagi main sama bahan kimia gitu, chemical, terus ternyata nggak sengaja ketumpahan, kena tangan atau kena badan gitu ya. Ya kita pertolongan pertamanya itu adalah disiram air. Jadi teman-teman nanti bisa langsung ke emergency showernya, dipencet aja, ditarik, nanti akan keluar air gitu dari atas turun ke bawah gitu. Kayak gitu. Jadi ya apa nih kalau misalkan kayak gitu. Kalau kejadian-kejadian yang kayak gitu sih paling emergency shower gitu yang bisa membantu. Tapi biasanya nanti kalau misalkan teman-teman pakai lab tuh pasti ada prosedurnya. Jadi pinjam lab pun ada prosedurnya ke asisten lab gitu. Jadi nggak sembarangan yang tahu-tahu datang terus langsung buka lab, itu nggak boleh teman-teman. Ya tetap harus ikutin prosedurnya. Kayak gitu. Mungkin ya Kak, kejadiannya tuh yang dia maksud adalah ketika ada tiba-tiba barang yang rusak gitu loh Kak, bisa jadi kan? Atau mungkin yang kayak tadi ketumpahan gitu. Kalau barang yang rusak ya, sejauh ini ya mau nggak mau harus ganti kali ya. Aku bukan megang lab sih, jadi aku nggak terlalu maaf ya kalau misalkan kurang menjawab, tapi aku nggak terlalu paham banget soal lab. Tapi biasanya memang harus hati-hati sih pakai barang-barang lab gitu, nggak boleh sembarangan kayak gitu. Makanya tadi aku bilang nanti ada asisten labnya juga yang bakal ngasih tahu nih ini alatnya dipakai kayak gini dan lain-lain. That's why makanya kenapa kalian dari semester 1 itu masuk lab supaya kalian belajar ngerti. Tadi kan aku bilang ya, dari semester 1 kalian harus belajar caranya pakai micropipette, teman-teman tahu pegang atas seperti apa, karena ya tadi menghindari supaya nggak gampang rusak gitu. Jadi teman-teman tahu nih, oh pakai ini caranya seperti apa, belajar seperti apa, kayak gitu. Intinya sih menjaga barang bersama ya Kak ya, Betul, karena itu bukan milik pribadi tapi milik kampus gitu. Oke, ini mungkin ini pertanyaan terakhir lagi-lagi dari Yesi. Katanya kasih tips dan trik dong Kak buat masuk I3L biar ada persiapan buat yang masih kelas 10 dan kelas 11. Ih, keren banget pertanyaannya nih. Ini mumpung masih kelas 10, kelas 11, nilainya itu dibagusin. Ya, nilainya dibagusin. Kenapa?
Karena kita punya beasiswa itu yang pakai jalur rapot, teman-teman. Ya, pakai jalur rapot. Rapotnya itu dilihat dari kelas 10 sama kelas 11. Ya, jadi minimum 80 aja, teman-teman, itu bisa apply up to 50%. Ya, tapi kalau misalkan Kak di bawah 80 gimana? Bisa apply up to 30%. Nah, kenapa aku ngomongnya kelas 10, kelas 11 dibagusin? Karena nggak cuma di I3L, teman-teman, yang pakai jalur rapot. Teman-teman boleh cek di kampus-kampus swasta lain, itu juga biasanya pakai jalur rapot. Jadi ini tipsnya buat kalian lah intinya. Bukan cuma buat I3L juga, tapi buat kalian juga nanti lebih gampang memilih kampus. Kayak gitu. Ya, gitu sih, nilainya dibagusin aja. Sama rajin belajar lah intinya. Teman-teman rajin belajar, teman-teman juga niat belajar bahasa Inggris gitu ya, penting banget. Berarti tipsnya adalah teman-teman harus rajin belajar biar nilainya bagus. Betul, rajin belajar. Oke, mungkin ini akhir dari sesi Q&A kita ya, Kak ya. Ya. Boleh bantu aku nggak, Kak? Bantu pilih 2 penanya terbaik. Ini kita punya 3 penanya, ada Yesi, Nadine, sama Hazmi. Bantu aku pilih 2 pertanyaan terbaik menurut Kakak untuk kami kasih hadiah GoPay-nya. Menurut Kakak pertanyaan yang paling bagus yang mana? Pertanyaannya ini sih tadi nih, Yesi bagus nih. Tipsnya gimana? Yesi, oke. Sama Yesi 1 ya berarti. Yesi 1. Ya, Selamat Yesi. Sama apa ya? Pertanyaannya. Nah ini nih, Hamzi juga bagus nih. Hamzi. Oke, berarti kita udah punya 2 pemenangnya, ada Yesi dan juga Hamzi. Congratulations guys. Kalian bisa langsung kontak ke nomor yang aku cantumkan di kolom chat. Dan sertakan bukti kalau kalian memang benar-benar mengikuti acara Kampus Corner kita kali ini. Oke, terima kasih teman-teman atas pertanyaannya. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan. Ya, good luck. Semoga rajin belajar terus ikut lomba-lomba juga menang ya. Amin. Thank you teman-teman. Selamat sore. Intinya tetap harus rajin belajar ya, Kak ya. Iya dong. Oke teman-teman, itu dia akhir dari pertemuan kita. Tapi sebelum aku tutup, izinkan kami dari IESA memutarkan beberapa video tentang event yang akan berlangsung di IESA. Teman-teman panitia boleh silahkan diputarkan videonya. Good luck ya teman-teman. Halo yang saintis, kamu masih ingat kan event Glopolis dan IEBC? Nah, sekarang sudah menginjak tahun yang ketiga. Indonesian Young Scientist Association bekerjasama dengan kampus ITL dan IBS Jakarta akan kembali menyelenggarakan event ini. Berbeda dengan event IESA lainnya yang dilakukan secara hybrid, event IEBC dan Glopolis ini diselenggarakan secara full online. Jadi bagi kalian yang memang tidak sempat datang ataupun terhalang masalah finansial karena memang untuk event offline itu dibutuhkan biaya lebih besar. Nah, kalian bisa berkesempatan mengikuti event Global Competition for Life Sciences dan International Youth Business Competition pada bulan April tanggal 3 sampai tanggal 5 yang bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Ayo isi kegiatan Ramadanmu dengan sesuatu yang bermanfaat dan tentunya kalian bisa berprestasi sampai ke tingkat internasional secara online. Kami tunggu pendaftaran kalian di IEBC dan Glopolis tahun 2020. Oke, teman-teman. Jadi event IEBC dan Glopolis ini adalah tahun ketiga kami selenggarakan di tahun 2023 ini dan bekerja sama dengan I3L dan juga ISB. Eventnya full akan diselenggarakan secara online. Dan akan diselenggarakan di bulan April. Jadi teman-teman masih punya banyak waktu untuk mendaftar untuk mengikuti event IEBC dan juga Glopolis. Langsung aja kunjungi websitenya di www.iebc.org.id dan juga www.glopolis.org.id atau bisa intip informasi lebih lengkapnya di official Instagram IESA. Masih ada satu lagi video yang akan ditayangkan. Teman-teman IESA silahkan.
Nah, kalau yang ini adalah salah satu program terbaru kami, yaitu YSO Olympia, yang akan diselenggarakan secepatnya di tahun 2023 ini. Untuk pertama, kita ada 3 kategori, seperti yang tadi sudah ditayangkan di dalam video. Lagi-lagi, untuk informasi lebih lengkapnya, teman-teman bisa langsung aja cek ke official Instagramnya YSA_official. Oke guys, dengan berakhirnya sesi presentasi dari Kak Richard Nur I3L tadi dan video-video yang sudah kami tayangkan, maka acara Kampus Corner kita kali ini bersama I3L sudah selesai. Aku mau ucapin terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah bergabung dan nantikan Kampus Corner edisi selanjutnya bersama dengan narasumber yang gak kalah keren. Mungkin teman-teman bisa DM ke Instagram kita. Kalian mau kenalan lebih lanjut dengan kampus atau universitas mana sih sebenarnya? Mungkin kami bisa mewujudkan impian kalian. Dan untuk pemenang, tadi ada Yesi dan juga Hazmi, silahkan langsung WhatsApp ke nomor yang sudah aku kirimkan di kolom chat. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Have a nice Friday and see you. Hai,